itu nonton film sih. Film juga, berarti sama kayak. Iya, saya gabungan dari Mbak Ading sama Mbak Nadia. Saya juga suka film horor, suka drakor juga. Berarti semuanya ditonton ya. Ya. Oke, karena kita sudah perkenalan, mungkin bisa saja kita lanjut ke permasalahan teman-teman sekarang. Siapa yang mau bercerita terlebih dahulu? Saya mau ya baik, silakan. Kalau saya tuh lagi mau produksi jadi saya tuh mengalami hubungan yang cukup toksik itu yang jenis saya ini dari itu mau pikiran saya produksi. Oh, maksudnya itu toksik dalam arti apa? Kayak saya tuh nggak boleh sama cowok, terus kalau saya ngajak ngobrol dia tuh selalu ikut, tapi saya tuh masuk kelas. Jadi selalu mengekang Mbak Ading. Iya, saya tuh merasa kalau nggak bebas gitu loh dulu. Saya itu anak tunggal kan. Iya. Jadinya kalau anak tunggal itu orang tua saya itu kayak strict parent terlalu karena saya kan ya anak satu-satunya ya. Iya. Jadinya orang tua saya itu selalu ngekang melarang ini nggak boleh ini nggak boleh itu gitu. Jadi saya itu kayak ya Allah benar-benar masa cuma mau keluar bangun aja tuh nggak boleh kayak apa-apa itu harus dibatasi gitu. Berarti karena Mbak Yusti itu anak tunggal, lalu sama orang tua dibatasi waktu ya. Istri juga. Lalu saya Mbak, ya. Saya ini kayak anak ini tuh merasa kesulitan dalam manajemen waktu gitu sih. Dari Kayak kan saya mungkin kalau sekarang ini udah capek gitu, udah capek nanti kalau misal pas kebetulan lagi lomba juga kan mungkin lebih mempersiapkan lombanya daripada mengerjakan tugasnya. Itu kayak anaknya tuh mau mendahulukan yang mana tuh juga bingung gitu. Terus kan kalau pulang kan capek jadi kayak pengen istirahat dulu, tapi takut waktunya tuh nggak cukup gitu. Itu saya masih bingung. Mbak Dinda kesulitan untuk memanage waktu. Iya. Selanjutnya Mbak Nadia. Kalau saya gitu tutup pintu kalau bicara di depan umum. Dia itu pernah saya ikut lomba tapi tidak gitu. Terus di situ tuh saya boleh lupa akhirnya disalahin pacaran teman-teman. Kok masa lupa gitu ya? Jadi kayak saya karena itu jadi gugup gitu kalau bicara di depan umum, kayak tiba-tiba gemetar, terus pusing mual gitu. Jadi saya masih takut. Oh, apa Mbak Nadia itu gugup karena pidatonya yang nggak lancar atau gara-gara disalahin? Karena pidatonya yang gak lancar. Mbak. Ya kalau saya itu masalahnya lebih kan ini sudah kelas 12 ya. Nah itu tapi saya itu masih bingung mau ke jurusan apa. Oh, berarti Ya, tadi kan saya bilang cita-citanya pokoknya selain guru. Tapi itu belum jelas gitu loh mau kemana. Tapi kalau itu sih terus mau nyampein apa kan juga nggak tahu. tapi untuk gambaran-gambaran itu belum ada sama sekali. Kayak Mbak Steph dia lihat sesuatu gitu kayak dari drakor kan ada kayak semacam kejadian gitu jadian drakor kayak detektif itu apa nggak ada tertarik gitu pas Ya kalau di drakor kan misalnya yang seperti ibu bilang dokter itu otak saya pastinya nggak capek ya. Kalau detektif itu berarti saya harus masuk ke polisi. Tapi saya itu sangat males olahraga. Jadi ya nggak cocok. Yang dilihat di drakor itu nggak cocok. Terus saya juga masih proses itu Kayak lihat-lihat jurusan apa aja yang ada di kampus-kampus sekitar. Oke, baik teman-teman perhatian semuanya. Kalau menurut teman-teman sendiri, cocoknya kita akan membahas permasalahan siapa ya? Ada yang mau? Kalau saya ingin bahas
lagi mau jalan-jalan sama temen aja tuh nggak dibolehin, kayak ke kampus di rumah aja, nanti takutnya kenapa-kenapa gitu, kayak apa-apa dibatasin, mau gini nggak boleh, mau itu nggak boleh, padahal cuma sekedar ke mall terus cuma mau nonton bioskop itu nggak boleh. Di rumah aja kamu tuh belajar kayak gitu, terus dikekang gitu loh. Terus saya kan di sekolah kan ikut OSIS ya Bu ya, jadi kan OSIS kan juga ada kegiatan kayak event-event gitu kan di sekolah. Nah itu tuh kalau sampai malam itu nggak boleh, jadi kayak ada waktunya saya itu jam 9 itu udah harus di rumah, nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh keluar sampai malam-malam. Jadi kan kalau event-event di sekolah kan kayak kegiatan OSIS itu kan ada yang sampai jam 11 jam 12 kan. saya jam segini. Iya, nah itu nggak boleh, sama padahal kan sampai anak-anak itu kiranya saya itu anak mama gitu, padahal kan ya itu karena orang tua saya terlalu kurang gitu loh. Saya tuh sampai ya Allah gini aja kok dilarang gitu, kan saya kan juga udah besar, habisnya juga habis SMA kan juga mau kuliah juga, jadi kan apa ya beda apa dilarang gitu loh, kayak saya ini terkekang banget gitu loh. Dari teman-teman apa ada cerita yang ini? Saya mau tanya itu benar nggak kayak namanya orang benar saya kenapa saya bilang terkekang, alasannya itu yang bikin bisa diberikan itu apa gitu bilang Oh ya itu ya, karena saya kan anak tunggal, jadi orang tua saya itu kayak Lebih was-was. kalau saya ini kenapa cuma nggak ada saudaranya kan, cuma satu aja. Terus juga orang tua saya ini baru itu loh terlambat hamilnya, jadi kayak bener kayak susah, jadi kayak jatuh lagi jalan gitu kan, satu-satunya anak perjuangannya gitu. Apalagi Mbak ini cewek ini. apa kalau Bayu ini dilarangnya di hal-hal misalnya tertentu, atau juga kalau misalnya ini ada acara di sekolah OSIS atau apa itu tetap dilarang atau Iya dilarang itu tadi, pokoknya jam 9 itu harus ada di rumah, nggak boleh keluar. Walaupun alasannya anak-anak akademik gitu. Iya, kalau misal apa cuy nggak usah ikutnya online aja gitu, jadi kayak ada akademik kerkel atau apa gitu disuruhnya ikutnya online. Bu, saya mau nanya. Iya silakan. Kalau misalkan kan tadi katanya meskipun kerja kelompok disuruhnya online, nah itu tanggapan teman-teman gimana? Kan misal mengharuskan untuk nggak bisa ini kalau dikerjain secara online. Ya setahu saya OSIS itu memang gitu. Tapi iya, jadinya saya itu kayak dijauhin teman-teman juga karena itu. Saya itu kayak dijak anak mama gitu loh. Masa jam 9 tuh saya di rumah, nggak jaman kan sekarang kan jam 12 kan masih di sekolah, masih di sekolah. Kalau itu sih kelebihan Mbak. Iya. Terus kan juga kadang nongkrong di mana masa aku nggak ngikutin tren atau terlalu gimana, jadi padahal aku nggak gitu, kenyataannya saya kan nggak pengen, tapi kan kalau nggak gitu orang tua saya nggak peduli. terus sebenarnya ya Iya, silakan. apa dari larangan orang perempuan itu ada nggak perlawanan misalnya sekolah aja lama, sekolah aja nggak boleh atau gimana? Pernah sih saya kan gitu, tapi akibatnya itu fasilitasnya diambil gitu, jadi saya nggak boleh bawa motor, terus HP saya disita. Jadi kalau saya dari teman-teman saya itu saya Sepatu saya. iya, jadinya orang tua saya itu ambil fasilitas yang ada di saya gitu. Jadi saya mau nggak mau ya harus ngikutin ke orang tua. Bu, kan tadi fasilitasnya katanya diambil ya. Terus kalau misalkan ada tugas, kan HP-nya juga diambil ya. Itu kerjainnya gimana buat komunikasi sama teman-temannya? Nah, ya itu makanya karena biar saya ngokok ya, akhirnya saya mau nggak mau ya nurut
kita Terus kalau tahu kalau sama Iya, itu biasanya iya. biasanya kan boleh gitu kalau untuk mengerjakan tugas lah setidaknya. Boleh sih waktu itu kan saya kan ada kayak circle sendiri gitu kan. Iya. Nah itu sering juga kan main ke rumah, jadi ibu saya itu tahu, orang tua saya kan tahu. Nah pernah waktu itu saya itu jam 9 itu masih belum di rumah, masih belum pulang, anak-anak yang tugasnya kan banyak, tugas kelompok. Nah itu saya tuh udah di spam, telepon terus disuruh cepet pulang gitu loh. Terus di mana kayak spam banget gitu. Nah terus akhirnya sampai karena aku gak malu juga sama temen, akhirnya mau gak mau tak sodorin teleponnya ke temenku. Akhirnya disitu percaya kalau beneran masih ngerjain tugas sampai malam gitu, karena temen saya yang deket ini gitu. Apa teman-teman Mbak Yusni itu tidak tergabung dalam OSIS juga? Belum juga. Mungkin bisa kepercayaan dari orang tuanya juga dengan mengenalkan oh temannya itu tadi Iya. ya pelan-pelan sih pastinya kan Iya. tahu sih. Masih ngekang gitu loh sampai aduh, gimana ya biar saya itu Tersiksa sendiri. sisa sendiri pada pernah ke sini nggak boleh ke sana nggak boleh padahal ya tugas terus juga apa kegiatannya kan ya seputar sekolah aja kan nggak aneh-aneh gitu loh, maksudnya nggak ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh. Kalau Khusus saya juga Pas saya namanya itu ikatannya udah dari kecil, berarti kayak masih dari SMP juga kayak gitu. Iya, dari kecil itu udah kayak protektif banget gitu loh, main sama temen tetangga aja terus ayo sini balik gitu, kayak bener-bener overprotective lah, bener-bener berlebihan gitu loh. lalu di titik jenuhnya Mbak Yusni benar-benar jenuh sejenuh-jenuhnya itu waktu SMA ini. Iya, kayak ya Allah, saya malah sering debat sama orang tua itu waktu SMA ini karena ya itu batasan tadi itu saya tuh pengen yang agak fleksibel gitu loh. Ya tahu sih kalau anak luar punya, tapi kan saya kan udah gede kan, saya juga masih udah bisa jaga diri juga. Tuh, nggak perlu yang terlalu ngangkat-ngangkat. Apa ada pertanyaan lain dari teman-teman? Yes. Gimana ya? Saya juga relate sih sebenarnya. Ya mungkin lebih berarti kan harus itu ya kayak beri kepercayaan dulu ke orang tua. Iya, bangun Bangun dulu. kepercayaan. Nah itu mungkin bisa gimana ya Mbak Dinda? Ini kayak pelan-pelan ya tadi kayak mengenalkan teman dekat. Sebenarnya adalah satu orang yang bisa dipercaya. Kalau bisa Mbak Yusni lagi jalan sama ini bisa kok dipercaya, nggak aneh-aneh juga. Terus Mungkin kayak ya itu ya, apa lapor. ya Soalnya dari dia ngabarin dari- lagi ngapain gimana. Kalau perlu dikasih Iya. video Video. atau foto gitu kan biasanya orang tua lebih percaya karena kan kalau kita ngechat aja tuh bisa jadi pikiran orang tua tuh kayak alasan aja. Nah, itu kan Terus alasan kan aja. juga apa, nadanya juga beda kan bisa aja enggak nyambung gitu apa inginnya bilang gini tapi apa orang tuanya ngomongnya kayak gini ya. Itu udah pernah dicoba apa belum? Sudah sih, tapi cuma ya saya takutnya soalnya HP-nya nanti disita lagi, jadi kalau pulang malam-malam sekarang jam 10 lah udah masih boleh lah gitu. Dan nggak seketat dulu sih, tapi ya masih kan gitu loh kayak Selain Mbak Yusni kekang
HP setiap hari kan pasti pegang kan aku juga komunikasi. Nah itu sih kalau nggak disita sehari 2 hari itu efek banget gitu. Udah banyak yang ketinggalan, terus cacat itu juga banyak yang nyari gitu. Jadi ya itu sih aku. Mbak Yusda udah pernah bilang ke orang tua kayak apa baru nikah Oh, mungkin iya. ya mengungkapkan perasaan Mbak Yusni sekarang kayak aku tuh udah bisa loh, kayak mungkin aku bisa jaga diri sendiri. Kalau HP kan dikurangin sedikit gitu, minta Iya. sedikit, korting sedikit Iya. biar bisa setidaknya bisa ngerjain tugas ini, atau mungkin ya kalau nggak percaya HP-nya belajarnya depan orang tuanya gitu. iya, kalau enggak ya kan emang HP kan sekarang kalau apa tugas kan juga butuh HP, butuh internet. Kalau buku doang ya mungkin bisa tercukupi, tapi kan banyaknya sekarang kan kayak lebih ke internet gitu, apalagi guru-guru juga udah Kualitasnya juga di internet Iya. juga. Iya sih, udah pernah diskusi gitu, tapi ya itu tadi waktu mana cuma sampai jam 10 aja. Terus udah lumayan boleh lah kayak keluar-keluar gitu, tapi harus sama orang-orang deket yang udah kenal sama orang tua aja. Kadang saya itu sampai bohong gitu loh, saya itu keluarnya nggak hanya bareng itu kan, masa keluarnya sama sekolah aja kan nggak mungkin kan, banyak teman juga kan sama teman sekelas juga, kadang keluarnya kemana ibunya kemana gitu. Kak, saya coba ini mendingan juga sama gurunya buat ngasih tahu ke orang tuanya sebenarnya ini banyak tugas-tugas yang harus dikerjain bareng temen sampai mungkin lebih lama dari jam 9 gitu, mungkin setengah 10-an lah gitu. Mungkin bisa tuh nggak sih minta bantuan itu buat ngejelasin tuh Iya. apa sama Yusni, karena kan kasihan juga kalau kakak yang kerja di depan aja jadi terganggu. Bisa sih kalau saya. Tapi kalau semisal di dalam organisasi mungkin Mbak Yusni bisa minta tolong untuk ke pengurus pembimbing organisasi OSIS. Iya. Iya seru, nanti saya coba ikut lagi lah sama orang tua, soalnya kan saya juga udah gede kan Bu ya, masa ya harus ditekan terus. Orang tua saya itu kayak ya cewek ya Bu ya, masih terlalu gak boleh neko-neko gitu, masih belum percaya kalau saya ini bisa jaga diri sendiri gitu. Jadi apa-apa harus nambahin gitu. Apa Mbak Yusni pernah melakukan kesalahan sebelumnya Yang keluar sama yang membuat orang tuanya itu jadi Iya. lebih protektif. Nggak ada sih, ya itu karena cewek ya Bu ya, terus anak tunggal juga, jadi ya itu sih mungkin dari soalnya udah kebiasaan kebawa dari kecil itu ibu saya itu protektif banget gitu, takut saya itu kenapa-napa. Waktu kecil itu saya itu pernah hampir jatuh gitu loh Bu, hampir jatuh dari apa namanya dari sepeda. Nah itu kayak ketabrak mobil gitu loh. Nah makanya dari situ tuh tambah lebih ngekang banget gitu loh. Iya. Saya dulu juga pernah juga. Itu jumlahnya waktu pertama kali belajar enggak atau emang? Iya, tapi kalau menurut saya kan nggak bisa. Mungkin Iya. orang tambahin itu jarak tunggal gitu kan, yang kenapa-napa. Ya, apa pikirannya, cara berpikirnya beda. Ibu, mohon maaf kalau saya nggak apa ya Bu. Oh udah waktunya ya? Iya, sudah jam segini. Sama ya. Kalian dulu ya Bu ya. Hati-hati Dinda. Semoga menang. Oh iya, semangat katanya sampai lupa dia dulu. Emang dia lupa apa? Orang baca dasar kemarin nggak tahu. Nggak tahu kan kamu teman sekelas Ya, karena itu lomba itu kayak di luar. ya, Iya.
Kalau saran saya itu tadi coba dibicarain lagi ke orang tuanya. Kayak saya ini udah SMA, jadi tugasnya itu makin banyak, apalagi kan ikut organisasi OSIS, jadi pasti kegiatannya itu padat, kan nggak mungkin kayak setiap hari itu bakal selesai di jam 10 malam. Jadi mungkin bisa beberapa kali izin ke orang tua gitu, satu kali aja yang tadi dikatakan Kakak. Saya juga ada saran kalau bisa tuh misalnya ada tugas saja memang yang masalah tugas tadi itu bisa ikut pemati tentunya cara berbeda. Terus bisa juga kalau misalnya yang OSIS tuh nggak boleh, ini bisa dari salah satu anggota OSIS juga ataupun dari ketuanya ikut membantu Mbak Yusuf buat bicara kepada orang tuanya. Kalau dari saya itu lebih jujur sih ke orang tuanya. Soalnya kan kalau kamu nggak jujur, nanti kan orang tuanya juga kadang itu nggak percaya, terus kepercayaannya ke kamu kan jadi turun, terus kamu nanti takutnya juga tambah dikekang lagi. Ya itu sih, lebih jujur, lebih pertahankan kepercayaan orang tuanya, dijaga kepercayaan orang tuanya jangan sampai dilanggar agar ya kedepannya nggak disulitkan. Mbak Yusni sudah mendapatkan pencerahan dari solusi dari teman-teman. Ya sudah sih Bu, harus orang tua saya itu harus banyak diyakini gitu loh. Jadi mungkin dari saya membuktikan terus juga mungkin dari bantuan teman-teman sama ibu guru juga itu bisa bantu yakinin biar nggak terlalu sekekang itu ke saya. Oke, jadi untuk permasalahan Mbak Yusni dan agar memperkuat pemahaman Mbak Yusni ini bisa untuk mencoba berkomitmen dalam rencananya Dari rencana tadi yang naik buka terus ngomong orang tua dulu. Mbak Yusni bisa ngomong dari amalan saya bertanggung jawab atas itu ya Mbak. Dan itu dilakukan dalam tempo cepat. Saya bisa contohnya atau saya contohkan Boleh diceritakan dulu. seperti ini. Saya bertanggung jawab untuk mendapatkan pekerjaan orang tua. Saya bertanggung jawab untuk itu terus saya dipahami. Bisa. Mbak Yusni. Saya bertanggung jawab atas kepercayaan orang tua saya kepada saya. Terus saya juga akan bertanggung jawab terhadap hal-hal dan perilaku yang saya lakukan sehingga orang tua saya bisa semakin percaya dan tidak menekan saya. Semoga setelah ini Mbak Yusni bisa Mendapatkan pencerahan ya, orang mendapatkan tuanya, pencerahan dari terus orang tuanya. bisa lebih bebas lah ya. Dari orang tua. Iya. Semangat Mbak Yusni. Semangat. Ya. Terima kasih teman-teman. Untuk kesimpulan
bisa beralih ke masalah teman-teman yang lain. Jadi siapa? Kira-kira siapa yang mau Mbak lanjut? Adin dulu. Ya mungkin bisa Mbak Adin. Gimana? Saya Kalau coba tanya Pak Iski dulu gimana. Oh iya, Mbak Adin. Kalau begitu saya juga apa deh Mbak Adi. ya, silakan Mbak Adin. Silakan Mbak Adin untuk menceritakan permasalahan yang Oke, jadi kalau saya itu saya itu merasa kalau saya itu ditekan banget dulu sama pacar saya. Kemudian dia kalau saya mau keluar, maksudnya kalau saya keluar dari rumah itu oke lah ya. Iya. Dan itu saya tuh kerja kelompok, bahkan itu tuh laki-laki itu tuh teman saya di kelas, tapi dia tuh selalu ngikutin. Dan apapun urusan saya yang nggak seharusnya dia itu tuh selalu ikut. Terus kalau misalnya saya ada acara sama teman-teman kelas gitu, kan kita nggak sekelas lagi, dia tuh ikut. Itu tuh bikin saya nggak nyaman dan merasa kalau saya tuh selalu diikuti sama saya terus. Saya merasa kalau hubungan saya tuh toksik karena apa ya, saya tuh nggak boleh mau bahkan cerita-cerita sama kawan-kawan itu nggak boleh di kelas. Kan wajar ya Bu, kalau itu kan teman saya di kelas dan saya benar itu kayak ya udah nongkrong bareng dan nggak mungkin dong kalau di kelas saya cuma duduk aja. Ada lagi. Itu sih Bu, dan itu mengganggu pikiran saya kalau di kelas tuh merasa nggak nyaman, kayak dipantau gitu loh Bu. Karena apapun yang saya lakukan di kelas itu dia tuh pasti tahu Bu. Saya kurang tahu ya, tapi setiap pulang sekolah tuh ada aja kita tuh terluka gitu Bu. Terus saya tuh jadi nggak nyaman di kelas, saya kok gini banget ya ternyata. Kok saya tuh merasa kalau sering sama dia itu jadi temen-temen itu kadang kayak menghindar gitu ya. Karena mungkin mereka takut nanti aku yang bakal kenapa-napa atau bakal tertekan. Jadi kalau kasusnya Mbak Adin ini lebih dikekang sama pacarnya ya. Sama-sama dikekang. Iya, Iya. katanya ini orang tua ya. Iya. Dia pacaran. Cuman kan bedanya tuh kalau orang tua saya bisa menerima ya, karena tapi kalau yang benar-benar kayak manajemen itu saya juga di sini. Tapi kalau misalnya orang tua saya mau melakukan itu, saya tuh masih segan gitu buat kayak merasa kepikiran dan gimana. Iya. Tapi karena aku kalau aku wajar dulu kayak gitu. Ini kan baru pacar, berarti kan saya itu masih SMA gitu. Saya merasa kalau saya tuh nggak bisa mengeksplor hal-hal yang seharusnya saya cari tahu, saya coba, itu saya jadi terhalang dan saya nggak berani karena saya takut kalau pacar saya itu marah. Nah saya pengennya putus dulu, cuman saya masih belum berani buat ngutarain karena jujur saya tuh takut kalau nggak ada lagi yang mau sama saya. Selama ini apa nggak coba bicara sama itu? Mungkin pacarnya tipenya yang posesif gitu ya kayaknya ya. Iya. Iya. Sebenarnya saya juga udah aku tuh udah belum Mbak kalau pacar saya tuh jangan terlalu seperti itu karena kan nggak nyaman ya. Kita sebagai perempuan kan juga nggak mungkin berbuat nggak tidak cowok, terus nggak mungkin juga nggak nongkrong. Apalagi kerja kelompok di kelas 11 tuh banyak Bu. Itu mengganggu banget. Apa Mbak Adin pernah kayak benar-benar marah sama pacarnya? Bener-bener parah sih karena ya Bu, sampai kita tuh kalau bahasanya sekarang tuh lost kontak gitu. Iya, tapi dengan saya marah seperti itu tuh makin membuat dia tuh jadi lebih agresif gitu, kayak marahnya itu marah yang nggak kontrol gitu ke saya. Bahkan di depan teman-teman saya tuh saya tuh juga bertunjuk gitu kayak yaudah kamu pulang sendiri ya, nggak usah kamu janjiin aku lagi kayak gitu Bu. Nah sedangkan kalau misalnya dia udah tenang, kita tuh buat kita sendiri dia tuh nggak pernah mau menyelesaikan masalah yang ada.
bilang yang pertama tuh saya takut dampaknya ke diri saya takut dia nggak bisa kontrol amarahnya. Terus yang kedua saya takut kalau karena dia marah ke saya juga kepikiran itu akan mengganggu. Saya kan dari sini mau ujian juga kan. Terus saya tuh yang ketiga saya takut kalau itu akan berdampak ke teman-teman saya. Saya takut kalau teman saya itu dikira mempengaruhi atau nanti bisa diapa-apain gitu. Kalau dari teman-temannya Mbak Adin, bagaimana tanggapannya? Kenapa nggak nanya? Iya. Apa kayak orang itu aku gimana? Apa ya? Kalau temen aku sih sebenarnya udah nggak suka ya. Dari awal tuh udah kelihatan kalau dia tuh ngakak karena dari awal pacaran dia tuh selalu ikut selalu nongkrong. Nah, jadi temen aku tuh kayak udah Nggak nyaman. iya kan yang sebenarnya cewek itu di sini kan kayak Gosip, bang. iya paling suka yang kayak beberapa cewek itu aku udah bilang kepada cowoknya tapi ikut dan kayak sok-sokan nimbrung gitu loh tapi kayak gak asik banget kan. Kalau dari yang lainnya sih nyaraninnya udah belajar jauh saja. Saya tuh sebenarnya menjadi pasaran teman saya, tapi saya juga memikirkan ya juga dampak itu dulu. Karena kalau di rumah kan tidak bisa langsung tiba-tiba memutusin orang aja seenaknya itu kan. Aku udah pernah bilang nggak kalau apa ya ke pacarnya buat lebih kontrol diri atau dia itu malah nggak sadar gitu. Iya, kalau Dia itu mbak ya. Nggak merasa bersalah gitu. Iya, kalau sama kalau aku Nggak merasa bersalah kayak gitu. Wih, sih kenapa? Dia nggak merasa bersalah bahwa akan nggak tahu kalau yang dilakukan itu salah, nggak nyaman sama orang. ya kan saya bilang bahwa Gimana? saya bilang kayak aku tuh nggak nyaman loh dengan kamu ikut kegiatan aku terus. Terus aku nggak nyaman kalau kita tuh setiap hari ketemu kan kalau setiap hari ketemu itu pastinya bosan gitu. Dan aku tuh juga butuh waktu buat sendiri. Contohnya aku belajar tuh mencari tugas. Kalau aku mencari tugas jadi kita mencari tugas gitu loh. Kayak sudahlah, ayo mencari luar aja. Kalau aku nggak mau tuh pasti di spam, telepon, di chat terus kan pacar aku ini gak kenal sama orang tua aku. Jadi dia tuh bilangnya kalau aku tuh gak mau belajar bareng. Jadi kayak orang tua aku pikirannya tuh aku yang jelek gitu loh ya, yang salah itu aku. Berarti pacarnya Mbak itu ya, manipulatif ya. Ya. Kayak posesif gitu. Apa Mbak Adin pernah mengeluhkan itu ke orang tua Mbak? Dulu sih, karena jujur saya nggak berani. Ini tuh pacaran teman saya yang sampai diketahui sama orang tua. Saya takut ya kalau orang tua saya tahu seperti ini, nantinya saya nggak dibolehin untuk pacaran. Kalau temennya yang cerita kan, kalau tadi kan kamu bilang nah itu temennya itu nggak suka aja. Apakah kamu pernah cerita gitu kalau perasaan kamu sendiri itu sebenarnya saya juga nggak suka tapi yang gini, terus apa tanggapan apa tanggapan? Iya, supaya dia tuh mendukung gitu buat aku kayak berani speak up dan ngomong ke dia kalau ini udah anak saya. Sebenarnya itu mbak masih berpikir kayak gimana ya cara ngomong yang terus waktunya yang tepat seperti apa. Terus nanti kalau dia emosi dan gak terkontrol itu aku menanggapinya harus seperti apa. Ini mungkin mau tanya. Gini loh, kan pacaran kan nggak cuma hanya ngasih perhatian, ngasih kasih sayang, tapi kan juga saling support sama lain kan. Nah, selama ini kan kalau di hubungan kalau yang satunya merasa dirugikan kan juga nggak baik gitu loh. Jadi kan juga harus didiskusikan, harus
barusan datang udah ditanya. Kalau saya ini sih ngasih tahu ke orang tua juga kayak pacar aku nih kayak gini, gimana ya kira-kira mungkin bisa orang tuanya ngasih tahu ke pacarnya, kamu jangan terlalu posesif ke pacar saya. Anak saya, anak saya Siapa soalnya? jangan blank. Orang tua saya nggak punya pacar. Hanya suami merasa ya. Saya suruh jawab. Jadinya mungkin anak saya risih kalau digituin sama kamu, kayak merasa terganggu, masih sekolah juga kan, kenapa sih harus seposesif itu? Kecuali kalau udah nikah kan nggak apa-apa ya, udah terikat hubungan yang sah. Oh, sah. Kalau dari orang tuanya pacar Mbak itu bagaimana? Misalkan udah kenal, Udah kenal sebelum bahkan kemarin itu kan sampai Gimana? puas kelas 10 tuh itu saya tuh di mana-mana sama orang tua cowok saya ini karena cowok saya itu nilainya jelek nilainya tuh pas KKM banget belum rasakan dan saya tuh nilainya tinggi. Nah dari situ tuh orang tuanya tuh mengira kalau gara-gara dia pacar sama saya nilainya jadi jelek. Terus saya katanya nggak ngerti, saya tuh mau ngelamar dulu. Terus saya mikirnya gini sebenarnya, saya tuh bukan dia nggak mau ngerti. Dia kan selalu ngikut saya terus ya. Seharusnya kalau dia ngikut saya sampai ke saya belajar, harusnya dia juga belajar juga dong. Nah, tapi dia ikut tuh dia bikin doang bu. Nah, kalau masalah belajar kan menurut saya anak SMA tuh udah tahu gitu. Walaupun kadang kita kan agak kelewat gitu karena malas atau karena kuliah yang lain. Tapi harusnya kita udah tahu kan waktunya belajar kapan, jadi kapan. Masa saya jadi pacar tuh kayak jadi pengingat doang kan nggak bisa kan. Nah, kalau saya harus belajar sama orangnya kayak saya nggak bisa karena hubungan kami tuh udah sempat jelek kemarin. Malah seharusnya yang lebih mengingatkan ya dari orang tuanya sendiri. Jadi harus gimana ya? Saya tuh sempet bingung bimbang. apa tidak jauh dari pohonnya. Jadi sebuah pohonnya katanya. Kalau saya sih ngasih saran dia boleh. Kalau Mbak Adi ini ya menurut Adi dibantu sama orang tuanya dulu. Masa kan iya hubungannya kan masih pacaran aja gitu kan. Emang siapa dulu kok sampai benar-benar lama-lama. Terus setelah diskusi sama orang tua, diskusi juga kalau emang benar-benar jalannya buntu nih, nggak ada dia emang nggak mau berubah, terus nggak mau mending mbaknya putus aja sih. Terus merasa juga udah capek. Kan mau naik kelas 12. Kayak lagi persiapan harus disiapkan. Mungkin misalnya kalau saya tuh harus memikirkan apa Ya, supaya Mbak ini fokus ke pendidikan. iya. Ya pokoknya sih harus orang tuanya tetap harus tahu ya. Kalau nggak tahu kan orang tuanya nanti juga akan bingung. Kalau nggak ada kenapa-kenapa, kan tadi bilangnya apa pacarnya itu emosinya itu nggak bisa diatur, gampang meledak-ledak, terus takutnya juga menyakiti teman-teman Mbak Adi juga sama Mbak Adi juga. Harus ada kayak orang dewasa yang tahu biar nggak berakhir itu seperti yang tidak diinginkan gitu sih. Gimana Mbak? Jadi Saya masih masih bimbang gitu. Masih banyak hal yang bisa saya ceritakan sekarang. Dari pacarnya Mbak Adi ini
juga. Maksudnya ya jeleknya lebih besar itu kan juga nggak baik. Takutnya nanti berefek apa panjang sama nggak ada juga. Untuk masa depan yang nggak ada. Ya mungkin nanti saya bisa mengajar dulu saya gimana mungkin bisa nanti saya menceritakan penjelasan Ya, bisa. masa. Atau kalau mau Mbak Din bisa konseling pribadi. Oh bisa bu. Bisa. Oh pribadi itu kayak individu. Iya, kayak individu. Oke. Semangat Mbak Adi. Semangat teman. Pasti tak dukung. Enggak salah juga. Dari solusinya teman-teman apa Mbak Din mendapatkan Ya pencerahan? bukan dalam masalah berarti saya tuh harus menyelesaikan hal ini. Kalau saya harus dipertahankan laki-laki seperti itu. Pikirannya semakin berubah ya. Ya tadi agak dulu. Lebih tegas lah sekarang kan tadi agak bingung gitu. Masih bingung, masih bimbang. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Dari permasalahannya Mbak Din tadi kan Mbak Din dibekam ya sama Kalau saya sendiri sih senang dulu bisa dapat pengalaman baru, jadi saya bisa tahu teman-teman saya ini pernah mengalami ini, jadi mungkin tapi jangan sampai itu kalau misalnya saya di kemudian hari bisa merasakan kayak gitu, jadi udah ada gitu bayangan yang baik, jangan sampai. Jadi perasaannya senang bisa mengikuti konseling ini karena pertama kali. Saya juga sama ya, senang karena bisa membantu lah, ada bisa sedikit membantu mungkin sama Adin sama Mbak Yusnia, terus ya sama seperti Mbak Selana dia kan ini juga pengalaman pertama kan juga ceritanya teman-teman itu bisa dibuat pelajaran, oh nanti kalau ini itu harus begini atau enggak. Lebih bagusnya sih mencegah ya, biar nggak sampai ke tahap yang lebih parah. Jadi saya juga jadi kan ingin mengantisipasi nanti saya kalau masalah saya waktu dibahas nanti gimana. Terus gitu. Terima kasih atas perhatian dari semua kalian dalam mengikuti konseling kelompok hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Dan semangat bagi kalian. Habis ini